Assalamualaikum sahabat tanpa spasi channel. Jangan tinggalkan sholat, jangan lewatkan hari, tanpa buka dan baca Al-Quran. Jangan lupakan sedekah, dan jangan lupa juga, subscribe tanpa spasi channel. Semoga, subscribe dari sahabat-sahabat semua, bisa menjadi amal jariah yang tidak terputus, untuk sahabat kelak. Amin. Tanpa berlama-lama, inilah beberapa perbedaan-perbedaan jelas, yang benar-benar nyata terlihat, di zaman sekarang ini. Antara ajaran, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan ajaran, Salafi, yang sering dikatakan Wahabi. Rentetan kebiasaan di sekitar waktu sholat berjamaah. Ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebelum azan berkumandang, biasanya ada kebiasaan melantunkan sholawatan atau puji-pujian di mikrofon masjid, sampai tiba waktu azan berkumandang. Berbeda dengan ajaran Salafi, di masjid-masjid Salafi, biasanya tidak pernah ada sholawatan, puji-pujian dan lain-lain di mikrofon masjid. Setelah selesai mengerjakan sholat tahiyatul masjid dan sholat sunnah rawatib, para jamaah di masjid-masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah, biasanya suka mengisi waktu dengan bersolawat berjamaah, sambil menunggu waktu iqomah. Berbeda dengan kebiasaan yang suka dilakukan para jamaah di masjid-masjid Salafi. Sambil menunggu waktu iqomah, setelah sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah rawatib, biasanya para jamaah lebih memilih untuk berdoa, baca Quran, zikir, dan lain-lain, secara masing-masing. Maka, secara sekilas akan nampak perbedaan yang cukup jelas, di mana masjid-masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah, biasanya akan terdengar lebih ramai. Dibanding dengan masjid-masjid Salafi, yang terkesan lebih hening, dan terkesan lebih khusyuk, sebelum pelaksanaan sholat berjamaah. Saat iqomah. Di saat iqomah berkumandang, imam dan para jamaah di masjid-masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah, biasanya tidak, atau belum beranjak dari tempat duduknya semula. Tapi, di saat iqomah sudah selesai dikumandangkan, barulah imam dan para jamaah bersiap mengatur saf sholat. Lain halnya apabila kita sholat berjamaah di masjid-masjid Salafi. Di saat iqomah hendak atau baru mau dikumandangkan, imam dan para jamaah segera serentak berdiri, mengatur saf sholat. Dan posisi imam pun, sudah ada di tempatnya, sebelum iqomah selesai dikumandangkan. Setelah selesai sholat, atau lebih tepatnya, setelah salam, imam di masjid-masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah, biasanya langsung memimpin zikir, dan berdoa bersama-sama, dan kemudian diakhiri dengan kegiatan berjabatan tangan berkeliling. Setelah itu, baru imam dan para jamaah melakukan sholat rawatib qobliyah. Tentu saja, kita akan melihat suatu pemandangan yang berbeda, apabila kita berjamaah di masjid-masjid Salafi. Setelah salam, biasanya tidak ada zikir dan doa bersama-sama, yang dipimpin oleh imam. Imam dan para jamaah Salafi, pada umumnya akan lebih mengecilkan suara pada saat zikir dan berdoa. Dan dilakukan secara individu atau masing-masing. Dan biasanya, para jamaah Salafi, mereka akan saling berjabatan tangan, dan bercengkraman satu sama lain, ketika bertemu di area luar masjid. Pada saat sebelum atau sesudah sholat berjamaah dilaksanakan. Tentu saja, di atas perbedaan-perbedaan tersebut, masing-masing punya dalil. Tapi kalau menurut pandangan Mimin, yang fakir ilmu, untuk bab ini, apabila dilihat dari poin-poin tersebut, tentu saja apa yang dilakukan saudara-saudara dari jamaah Salafi, lebih berkenan di hati. Dengan rentetan perilaku seperti tersebut dalam berjamaah, lebih mudah untuk mencapai tingkat hikmat, atau bahkan khusyuk dalam beribadah. Jangan tinggalkan sholat, jangan lewatkan hari, tanpa buka dan baca Al-Quran. Jangan lupakan sedekah, dan jangan lupa juga untuk subscribe tanpa spasi channel. Sampai jumpa di episode-episode menarik lainnya. Wassalam.